Ya. Dan kemudian lanjutkan. Qala mu'alliful kutub rahimahullah i'lam anna fi shadaqati sab'u fisali. Ketahuilah anna fi shadaqati sesungguhnya dalam sedekah atau amaliyah sedekah ini ada 7 tingkatan atau 7 perkara. Ini masih tentang fadilah sedekah. Awaluha, adapun yang pertamanya dari 7 fisal itu adalah anna sedekah, sesungguhnya sedekah tafuku itu membebaskan itu sedekah roko bataka, membebaskan kesulitanmu. Jadi kalau hidup itu kok maju kena mundur kena, istilahnya hidup segan mati tak mau, sumpah kok susah betul, maka bebaskan itu dengan cara bersedekah. Ya, sedekah membebaskan berbagai macam kesulitan. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Sesungguhnya sedekah itu pasti menghilangkan, menolak 70 pintu bala. Ya, 70 pintu musibah. Kalau intinya kalau habis sedekah terus 60 parit yang jangan melakukan sedekah. Ini Nabi nggak benar itu. Karena sedekah itu menolak bala. Saya barusan nyumbang terus nyungsep. Nggak ada yang salah. Ya berarti dia selamat. Timbang tubruk mobil, untung separit kan. Mungkin harusnya tabrak mobil, tapi gara-gara sedekah gak jadi sama Allah diselamatkan dengan cara masuk parit. Oh nggak mau, bersyukur sama Allah. Iya. Ini cara tauhid ya tetap kalau Allah mau memberikan ujian gak bisa ditolak dengan apapun. Tetapi ya bukan kemudian dijadikan dalil berarti Rasul bohong yang mustahil. Rasul tetap sidik, amanah, tabligh, kalau ingin selamat dari berbagai macam musibah, maka rajin sedekah, minimal pakai senyuman. Jadi kalau uang sedekah senyum aja benar-benar nggak punya gitu. Aku senyum aja. Jangan komen di grup nanti. Aku sedekah senyum kan. Terus foto ambil yang ini. Nggak usah. Kemudian yang kedua, watani dan ada punya kedua, innaha sesungguhnya sodako, topi buka itu menjadi dokter bagimu, ya, jadi obat. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam, yahu mardokum bis sodako, obati penyakitmu dengan sodako. Tapi jangan nunggu penyakitan terus mumpung sehat, ya. Karena kalau sudah sakit itu baru-baru ingat sedekah yang ada ingat pengen disedekahi, ya. Jadi dawu mardokum bis sodako, carilah obat oleh kalian untuk sakit kalian dengan cara sodako. Karena saya sering sampaikan dulu sekali-kali adalah di jamaah majelis ini yang sedekah undang tetangga, kita itu diundang waktu pas sakit kan. Sampai nggak sesepuh coba di awal ini. Ya, kalau pas sore itu undangan, syukuran, aku mau sedekah lagi, sakit. Jangan kalau udah sembuh baru syukuran, itu nggak abdol ya. Itu kelasnya masih kelas level 3. Jadi obat sakit adalah sodako. Watan itu dan yang ketiga di antara keutamaan sodako adalah annaha sorot hari saka. Ini sudah kemarin ya. Sesungguhnya sedekah sorot hari saka itu akan jadi itu sedekah menjagamu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bisodako, jagalah harta kalian, lindungi harta kalian dengan sodako. Ya, kalau di sodako hilang ya nggak hilang semua. Ya, ada yang
bisa diambil nanti di akhirat. Terus yang hilangnya diniatkan sedekah. Bisa. Baik hilang dicuri orang atau hilang dipinjam enggak balik. Ya. Makanya kata Imam Ghazali itu dalam konsep tasawuf itu sebetulnya pinjam meminjam itu akadnya akan fikih saja. Tapi beliau menyarankan hatimu jangan niat minjamkan, hatimu niat sedekah. Supaya nanti ketika kawanmu nggak bayar, baik nggak bisa bayar atau memang nggak ada niat bayar, ya, kamu bisa buru-buru ikhlas. Wong aku dulu niatnya pun sedekah. Yo kalau 100.000 bisa. Ya 1 miliar malah. Oh tidak bisa. Pasti tapi. Karena saya pengalaman, ada yang datang itu orang kaya diutangi 4 miliar. Saya bilang ada harapan kalau dibilang nggak ada. Sudah bangkrut orangnya, bahkan rumahnya pun kejual. Sekarang kontrak, ya kontrak 1 kamar itu sama anak istri. Jadi sudah sulit terus. Ya udah sedekahkan. Iya Pak Ustaz, tapi maka tapi karena berapa tadi? 4 miliar. Ya akhirnya alhamdulillah bisa juga sekarang. Ya, jadi semua surat utang piutangnya semua dirobek-robek, dibakar semua, dan satu keluarga sudah sepakat, ya sudah diikhlaskan. Alhamdulillah. Yang nyutang tadi orang kayak gitu. Ya, baik. Angel niku iman. Karena orang iso. Karena orang iso. Utangan apa? Lambang NU. Nanti ya. Nomor berapa itu? Nomor 3 ya. Warobiu yang keempat, anna sesungguhnya sodako tutbiu godoban robi. Sodako itu apa? Memadamkan godotnya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sodaqoh tutbiu godoban robi. Wal khamisu yang kelima, fadilah sodaqoh annaha ulfatun lil ikhwan, menyatukan persaudaraan. Gara-gara ada buku jadi datang semua. Ya. Kalau nggak ada buku, nggak ada kopi, ada yang ngomel. Alhamdulillah. Nah ini nambah saudara. As-sodaqoh itu hadiah tuh. Ya. Sedekah adalah hadiah, oleh karena itu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, dan maka akan tertanam saling cinta dalam hati kalian. Wasa dusi dan adapun yang keenam, an-nahri qotun fil qulub, yang hatinya bedil, hatinya keras, susah diajak beres, susah diajak benar, maka obatnya kata Nabi rajin sedekah. Ya, dengan rajin sedekah maka hatimu akan lembut. Walyun siri sedekah, perbanyaklah sedekah. Wasabiu dan yang ketujuh, anha tajidu fil umri, kalau pengen panjang umurnya berkah, maka katakan Nabi, as-sadaqah tarudul bala wa tazidu fil umri. Ya. Nah kemudian hukiyah ada satu hikayat, dihikayatkan an Aisyah radhiyallahu taala dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, muratan sesungguhnya ada seorang wanita. Imro'ah ini biasanya wanita yang sudah punya suami. Ya, seorang wanita atat datang bukan wanita punya suami, wanita yang masih lajang. Atat datang ke Imro'ah ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qad yabasat yaduha, tangannya kering, tangan yang al-yumna, jadi tangan kanannya kering. Faqalat si wanita tadi si kaya kepada Nabi, ya Rasulullah, qul'ullaha, wahai Rasul, doakanlah kepada Allah hatta yusliha yadaya, saya tangannya pengen sembuh, wa ya'idaha ilal halatillah, dan mintalah kepada Allah supaya kembali seperti semula. Tangan kanannya kering sampai sini. Ya. Laporan ke Rasulullah. Dan kemudian malah itu. Faqala laha an-nabi alaihi salatu wassalam. Faqala maka bersabda laha kepada si wanita tadi, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Maiko po allati utawi anu?" Gimana itu bahasa Indonesia? Ya. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan air basah
yang mengeringkan itu mayadaka kepada tanganmu. Jadi ini sebabnya apa? Kenapa? Maka kolat si wanita tadi menjawab, itu gimana nih? Ceritanya saya tidur terus mimpi. Mimpinya itu kanal kiamata kon mata, kon komat, mimpi kiamat. Wal jahimu qad syu'irat wal jannatu uzlifat. Jadi neraka sudah dinyalakan, surga. Kemudian wasorot annaru audiyatan, neraka itu wasorot dan sudah jadi apa annaru neraka audiyatan itu jadi jurang, artinya wis kiamat lah. Ya, dia mengalami mimpi kiamat. Dalam mimpinya faraitu fi wadin min audiyati jahannam, aku melihat di salah satu jurang neraka jahanam walidat ada ibuku. Wa fiyadiha qit'atun min sahmin wa fiyadihal ukhra khirqatun saghiratun. Nah, ibu itu ketika berada di neraka, di salah satu tangannya dia memegang sepotong lemak apa? Keju. Ini lemak ya. Kalau bahasa Sunda itu gaji. Ya. Satu tangan megang gaji atau keju, sementara via dihal ukhra di tangan yang lainnya khirqatun saghiratun, bawa kain yang kecil. Tataqabiha minan nar, dengan dua itulah si ibu tadi menjaga dirinya dari api. Kultu, maka aku bertanya kepada ibuku yang sedang berada di jurang neraka tadi, mali aroki ya ummah, bagaimana maikopoli itu tetap kadwe aku aroki, aku melihat kamu ya ummah fi hadzal wadi, bagaimana bisa kok ibu ada di jurang neraka. Wa kunti muti'atin li rabbiki, sedangkan ibu kan waktu hidupnya taat sama Allah. Waradin anki zaujaki zaujuki, dan ibu juga ketika hidup sudah diridhoi oleh suami, oleh bapak. Maka fakolat, maka si ibu tadi menjawab, ya ibnati, wahai anak perempuanku, ini kuntu bakhilatan, aku tuh waktu hidup di dunia pelit. Bu, di dunia aku pelit medit ketika di dunia. Pada mau diulbukola, dan inilah tempat yang harus aku terima gara-gara pelit. Kultulah mahadihi syahmah, terus kata anaknya dalam mimpi bertanya kepada ibunya, mahadihi syahmah walihaqah, itu apa bu? Apa itu maksudnya apa? Gaji sama kain. Al-latani arohuma fiyadiki, yang saya lihat ada di tangan ibu. Maka si ibu menjawab, hadihi sodaqah, inilah sedekah. Allati tasaddaqtu bihima fid dunya wa ma tasaddaqtu fi jami'i umri illa bihadihil hirqah wasyahmah. Ya, aku pernah sedekah, cuman ya inilah seumur hidupku sedekahnya cuma segitu. Mungkin dia pernah ngasih pinjam kain atau sama ngasih gaji. Ya, orangnya solehah tapi wali terpol-polan sampai segitu-gitu ya. Ya, pakai itu dari karena aku pernah memberikan kepada yang makmur tadi. Karena tapi bihima minanak, dan dengan inilah aku mencoba menjaga diri dari api wal adab dan adab an-nafsi untuk diriku. Maka aku itulah aina abi, anaknya bertanya dalam mimpinya, bapak mana bu? Maka si ibu menjawab, gua karena sahian, bapakmu itu dermawan, loman, bahwa bimodil asbiya, dia ada di tempat orang dermawan fil jannah di surga. Akhirnya si anak tadi pagi itu ilal jannah, cerita ke Rasulullah. Akhirnya di mimpinya saya datang ke surga ya Rasul. Waidan, dan ketika itu waladi, bapakku, qaimun ala sabti haudika, sedang berada di tepi telagamu. Ya Rasulullah, telaga kau tak miskin nasa, sedang memberi minum orang-orang. Ya, Yahudul Kaksa min jadi Ali, wa Ali min jadi Uthman, wa Uthman min jadi Umar, wa Umar min jadi Abi Bakar, Abu Bakar minka ya Rasulullah. Saya lihat bapak saya sedang ada di telagamu ya Rasul, beliau sedang bantu ngasih minum calon ahli surga. Ngambil gelas dari Sayyidina Ali, Ali mendapat gelas dari Uthman, Uthman dapat gelas dari Umar, Umar dapat gelas dari Abu Bakar, dan Abu Bakar dapat gelas dari panjenengan ya Rasulullah.
Fakultu, maka dalam mimpinya aku berkata, ya abi, pak, inna walidati imro'ataka al-muti'ata li rabbiha waradin anta anha wa hiya fi wadin kada fi jahannam. Pak, itu loh pak, istri bapak yang waktu di dunianya taat sama Allah, waktu di dunianya soleh lah sama bapak, nurut bapak sampai itu. Nah sekarang sedang berada di jurang neraka jahanam. Wa anta tusqin nasa, sementara bapak sekarang sedang kasih minum orang min qaudin nabi, lagi di surga. Wa ya aksanatun, ibu itu kehausan pak, fa'atiha syurbatan min ma'in, mintalah pak satu gelas untuk kasih minum. Ibu bisa, anak ini peduli, ibunya kasihan, minta minum pak, ya, karena bapaknya lagi jadi panitia surga, ya, tim sukses di surga. Nah, sementara ibunya sudah kebahagiaan, mintalah pak untuk kasih minum itu. Maka fakola si ayah tadi berkata, ya benati wahai anakku, inna walidataki, ya, walidataki, karena perempuan anaknya, sesungguhnya ibumu fi mawdi'il bukhola wal muso, itu memang sudah pantasnya di tempat orang pelit dan orang maksiat, wal mutibi dan pelaku dosa. Dan wa Allah ta'ala harrama ma'a haudin nabi alaihi salatu wassalam alal bukhola wal muso wal mutibin. Allah melarang, mengharamkan air telaga nabi untuk orang pelit, untuk pelaku maksiat, untuk pelaku dosa. Artinya ya, kalau di neraka nggak bisa, nggak boleh dikasih air telaga Nabi. Kalau pengen air telaga Nabi harus keluar dulu dari neraka, olah. Maka kemudian si anak perempuan tadi berkata kepada Rasul, bercerita, fa'aqadu min ka'san bikafin min ma'in li ashrubaha. Akhirnya tak colong aja ya Rasul, saya ngambil air telagamu pakai telapak tangan, karena minta sama bapak nggak dikasih, katanya nggak boleh sama. Ya, ngambil, mencuri air telaga Nabi pakai telapak tangannya untuk memberi minum ibunya. Maka fasaqal tu biha ummi, akhirnya dia bisa kasih minum ibunya yang sedang di neraka. Maka falam asyari tu syari tu, maka ketika memberi minum aku kepada Umi, sami'tu sautan, terdengarlah satu suara, yaqulu, yang berkata, aibasallahu ta'ala yadaki, semoga Allah keringkan tanganmu, ya, jadi saqaitil asyah, kamu sudah berani memberi minum orang yang maksiat, orang yang bakhil, min haudin nabi, ngambil air dari telaga Nabi. Nah setelah itu fantahabtu, saya terbangun dari mimpi. Ketika terbangun, faidan yadahya ya bisat, betul tangan saya jadi kering. Ya, yang mendengar cerita itu maka faqalalah an-nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan adarrobiki bahru walidati. Tuh nak, ya, gara-gara ibumu pelit itu mencelakakan kamu di dunia. Jadi watak pelit itu nggak usah sampai ke akhirat. Kalau kita orang tua pelit, itu anak pun kena di dunia. Nggak usah dikasih, bapaknya pelit, emaknya pelit. Ya, jadi watak pelit itu bikin madorot sejak di dunia. Ya, kata Nabi, memadorotkanmu, ibumu memadorotkanmu di dunia. Pakai pala hafiqukah, bagaimana lagi nanti di akhirat, berarti lebih madorot lagi. Cuma kolat Aisyah, kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna Nabi alaihi salatu wassalam qad wada'a ashahu ala yadiha, lalu Rasul meletakkan tongkatnya di tangan si perempuan tadi. Nafaqola, kemudian Rasul berdoa, ilahi, ya Allah Tuhanku, birru'yallati haqqat anha, dengan sebab mimpi si wanita yang sudah diceritakan kepadaku, mohon antus bihayadaha, mohon engkau sehatkan kembali tangannya. Maka fasaluhat ya Tuhan,
kembali sehat tangannya, alal makan seperti pada tempatnya, fasorot, dan jadilah itu tangan kama kanat sebagaimana biasa. Ya, ini bahayanya jadi orang ini. Kalau kata anak saya dulu waktu masih TK itu, kalau minta duit tidak dikasih itu habis, nggak boleh pelit, orang pelit kuburannya sakit. Jadi betul kata para ulama yang kemudian dinukil oleh Gus Lahad, salah satu watak yang tidak ada salahnya dan selalu bagus adalah watak dermawan. Dermawan itu siapapun yang melakukan pasti bagus. Umpama Fir'aun dermawan, ya tetap pasti kata orang Fir'aun walaupun kayak gitu dermawan. Jadi bagus dermawan itu. Sementara yang kedua, sifat yang gak ada bagusnya walaupun dilakukan oleh orang bagus adalah pelit. Kiai kalau sekali ngaji jamaahnya puluhan ribu bahkan jutaan tapi pelit ini silang. Allah walaupun jamaahnya banyak pelit tuh gak ada benernya. Oke, karena Allah ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sakiyun sehingga bisa menjadikan barokah hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana bima rajawtana ya khairal khalqi ala ahsanil hal. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa jama'atina wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin lima bil muttaqin alladzina syakirin salihina ta'i'ina lillahi wa li rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qurratina fi dunya. Wa wassalna biqaulin wa wassalna biqaulin antar zuqara al-wasi'ah wa antar zuqara al-amala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiqna wa mutariq min al-awwal ila al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.